dengan Bu Vera di sini. Nanti ada Kak Febri dan Kak Jessica juga. Hari ini kita sedang merayakan Hari Raya Paskah. Tapi Hari Raya Paskah ini agak berbeda karena saat ini sedang ada virus corona yang sedang merajalela. Tapi tidak masalah, kami pendamping Pia Santo Paulus Miki Salatiga siap menemani kalian lewat sekolah minggu online. Nah, pagi hari ini sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan Yesus Pokok. Adik-adik masih ingat kan? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, setelah kita bernyanyi Yesus Pokok bersama Kak Febri, mari kita berdoa. Yuk kita mulai. Tutup matamu, lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami meskipun hanya sebatas di dunia maya. Tuhan Yesusku, terima kasih pula karena Engkau memberi kesempatan pada kami untuk melalui hari Paskah tahun ini. Tuhan Yesus, saat ini sedang ada wabah corona yang sedang mengancam dunia ini. Kiranya Engkau mau menunjukkan tangan kasih-Mu Tuhan lewat bantuan para medis, para dokter, juga para perawat, agar mereka selalu dalam lindungan-Mu. Juga lindungilah orang-orang di sekitar kami. Lindungilah juga orang-orang yang saat ini sedang bekerja, kiranya Engkau mau melindungi mereka. Berkati kami juga ya Tuhan, berilah kami perlindungan-Mu, lindungilah kami dalam naungan kepak sayap-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Santo Paulus Miki, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, buat adik-adik yang sudah mengikuti Misa Paskah, pasti tahu bacaan Injil hari ini mengenai apa. Ya betul, bacaan Injil hari ini mengenai Yesus harus bangkit terlebih dahulu dari antara orang mati. Bacaan Injil kali ini akan Bu Vera adaptasikan menjadi sebuah cerita. Waktu itu pagi-pagi 3 hari setelah Tuhan Yesus wafat, Maria Magdalena mengunjungi kubur Tuhan. Tetapi betapa terkejutnya Maria Magdalena saat mengetahui bahwa kubur Tuhan telah kosong. Maria Magdalena berlari. Ia menemui Simon Petrus dan seorang kawannya. Simon Petrus, kubur Tuhan telah kosong, dan aku tidak tahu di mana Dia sekarang berada. Begitu katanya. Simon Petrus dan sahabatnya kaget mendengar itu. Simon Petrus lari tunggang-langgang, tetapi teman Simon Petrus itu larinya lebih cepat. Ia telah sampai di kuburan lebih dahulu.
Ia tahu waktu itu, ia lihat bahwa kain kafan Tuhan telah tergeletak di tanah. Sesampainya di kubur, Simon Petrus melihatnya. Simon Petrus masuk dan dia melihat kain kafan Tuhan telah tergeletak di tanah dan kain peluhnya tidak jauh dari situ. Lalu saat itu juga mereka pun menjadi percaya bahwa yang dikatakan di kitab suci adalah benar. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci yang disampaikan oleh Bu Vera, dikutip dari Injil Yohanes. Siapa yang berencana untuk mencari telur Paskah hari ini? Hari ini Kak Febri membawa 4 telur Paskah nih. Telur-telur di dalam keranjang Paskah ini sangat istimewa. Di dalam telur yang pertama ada salib. Salib mengingatkan kita akan Yesus yang telah rela memikul salibnya ke Golgota dan mati untuk dosa-dosa kita. Lalu yang kedua, di dalam telur Paskah yang kedua ada 3 paku. Ini mengingatkan kita akan Yesus yang dipaku pada kayu salib. Telur-telur yang dipakai untuk memaku Yesus di kayu salib bukanlah paku-paku yang kecil seperti ini, tapi paku-paku yang sangat besar. Dapatkah kalian bayangkan betapa sakitnya? Ia menderita untuk membayar lunas dosa-dosa kita. Di dalam telur yang ketiga ada batu. Kitab suci mengatakan bahwa setelah Yesus wafat, mereka menguburkan jenazahnya di dalam makam dan menaruh batu besar pada pintu masuk. Pada waktu Minggu pagi, 2 wanita datang untuk melihat makam Yesus. Ternyata batu itu telah tergeser dan makam pun sudah terbuka. Batu itu mengingatkan kita, walaupun batu itu besar, tapi tidak dapat menahan Yesus dalam makam. Kuasa Allah tidak sebanding dengan beratnya batu ini. Sekarang kita sampai pada telur yang keempat. Telur yang keempat kosong, yang mengingatkan kepada kita bahwa saat Yesus bangkit, kubur itu telah kosong. Nah, itulah tanda iman kita bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus rela memanggul salibnya, dia disiksa, dimahkotai duri, dipaku, makamnya ditutup dengan batu yang sangat besar, tetapi tidak dapat mengalahkan tekadnya untuk memenuhi janjinya, yaitu bangkit. Maka dari itu kita harus percaya bahwa Yesus sungguh bangkit. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus maka akan bersuka cita di surga bersama Bapa. Karena Yesus sudah merelakan nyawanya bagi kita, maka kita sebagai anak-anak yang baik harus bisa merubah kebiasaan kita. Misalnya yang tadinya malas belajar, misalnya tidak pekerjaan, dari situ kita harus bisa merubah diri kita. Karena Yesus sudah mau memenuhi janjinya bangkit, maka kita juga harus menjadi anak-anak yang baik. Halo adik-adik, tadi Kak Febri sudah bawa keranjang dan isinya telur. Nah, sekarang kita akan buat 2 hal. Yang pertama, kita akan buat keranjangnya. Yang kedua, kita akan buat ucapan dalam bentuk telur.
Nah, pertama, bahan-bahan yang kalian perlukan adalah kertas. Kalian bisa memakai kertas buffalo, HVS, atau kertas apa saja yang ada di rumah kalian. Ukurannya 20 kali 20 cm ya. Kemudian ada kertas lagi dengan ukuran 3 cm kali 15 cm. Yang selanjutnya ada gunting, ada lem, ada pita untuk hiasannya, dan juga ada kertas kecil untuk kita nanti bikin telurnya. Sekarang kita bakal bikin keranjangnya terlebih dahulu nih. Kertas tadi kita lipat jadi segitiga ya. Kalau sudah dilipat, lipat lagi jadi segitiga lagi. Kalau sudah jadi segitiga, lipat lagi jadi segitiga lagi. Kalau sudah, ujung yang bawah kita lipat ke atas. Jadinya seperti ini. Kalau sudah kita akan potong dari atas ini melingkar sampai ke sini. Kita potong ya. Nah, kalau sudah dipotong, kita buka lagi dan jadinya akan seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kalian harus potong dari ujung sini sampai batas garis di sini ya, garis lipatannya. Yuk kita potong semuanya ya, sekelilingnya. Kalau sudah terpotong, kita tegaskan garisnya dengan cara kita lipat. Kalau sudah, kita lem ya. Kita lem semuanya sampai berbentuk keranjang. Nah, jadinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Kalau sudah jadi Jangan seperti lupa ini, di-like dan kalian subscribe bisa ya. tempel Terima untuk kasih. pegangannya di Terima ujung kasih. Sampai jumpa. dan ujungnya. Sudah jadi. Kalian bisa hias sesuka hati kalian, seperti dikasih pita dan lain-lain. Nah, kita hias ini pakai pita ya. Sudah jadi deh dengan hiasannya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan Injil dan renungan dari Kak Febri ke kegiatan dari Kak Jessica. Sekarang kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Kita mohon kepada Tuhan Yesus agar segala wabah ini berlalu, agar semua kesusahan, segala sakit, penyakit diangkat menjadi sukacita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami haturkan padamu, karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir kegiatan hari ini. Tuhan Yesus, kami masih mohon pertolongan-Mu agar Engkau mau menghindarkan kami semua dari wabah corona ini. Bantulah kami ya Tuhan agar kami kuat dalam melewatinya. Bantulah juga mama papa kami dan semua orang yang kami sayangi. Kiranya mereka Engkau beri kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi semua godaan dan penyakit ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkat-Mu juga untuk semua orang yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau mau menjulurkan tangan-Mu dengan mengangkat segala sakit mereka dan menyembuhkannya.
Dalam semangat Paskah ini ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk semua saudara kami yang saat ini sedang jauh dari keluarganya. Kiranya Engkau mau menghangatkan mereka, supaya mereka selalu ingat bahwa Engkau mengasihi mereka lebih dari apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus.